teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, ini kita berhadapan kembali dengan pohon ini. Setelah 2 bulan yang lalu saya melakukan styling awal untuk pohon ini. Kebetulan waktu itu saya mereposisi, kemudian memilih cabang ranting yang dibutuhkan dan mengurangi banyak seperti ini. Yang tadinya hidup kita kupas menjadi keringan. Di bagian sini juga banyak ini ya. Sekarang pohon sudah terlihat sangat subur. Ini pertumbuhan santiki yang sangat subur sekali ya, ruasnya pendek, kemudian daunnya juga tebal. Ya, ini saya putar dulu untuk memperlihatkan bagaimana kondisinya setelah 2 bulan yang lalu kita melakukan penanganan. Jadi ini adalah hasil penanganan 2 bulan yang lalu. Ya teman-teman, perlu dicatat bahwa penanganan bonsai berkala. Membuat bonsai itu berkala. Berkala sebenarnya disesuaikan dengan kekuatan tumbuh dari pohonnya masing-masing. Jadi apabila seperti santiki itu biasanya penanganan sekitar 2-3 bulan baru ditangani kembali. Nah, tidak setiap saat, setiap hari, setiap minggu ditangani, tidak. Karena memang pada dasarnya yang kita proses adalah pertumbuhan. Ya, untuk bisa memenuhi syarat untuk ditangani lagi, adanya pertambahan pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya masih sedikit, ya belum layak ditangani. Kalau pertumbuhannya sudah memang saatnya, nah itu harus ditangani. Itu untuk agar efisiensi waktu pembuatan jauh lebih cepat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya pohon harus sehat. Yang kedua, kita sudah mempunyai desain dari awal, ya, menentukan desain. Nah, pohon ini sudah saya tentukan desainnya dari awal. Sekarang saya komitmen untuk mencapai goal yang telah saya tentukan. Dengan cara apa? Memproses pertumbuhannya. Nah, dengan demikian nantinya akan tercapai apa-apa yang kita inginkan untuk desain keseluruhan dari pohon ini. Oke, jadi sekarang akan saya lanjutkan proses dari penanganan pohon ini dengan tetap memilih apa-apa yang tumbuh liar, apa-apa yang belum dikehendaki pertumbuhannya, dan apa-apa yang telah masih dikehendaki kita besarkan lagi. Karena saya yakin ini belum saatnya untuk melakukan pembentukan. Ini masih pengarahan, masih dalam tahap pembuatan kerangka. Cuman ini sudah pada kerangka tajuk. Kita ikuti prosesnya teman-teman. Nah, ini sudah selesai saya melakukan pemilihan. Jadi banyak sekali teman-teman pertambahannya, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini
saya banyak sekali mendapat pertambahan ini, terutama anak ranting. Nah, ini nanti akan kita ulang, kita kawat ulang lagi sesuai dengan adanya pertambahan-pertambahan ini, agar kerangka tajuk kita bisa lebih komplit, bisa lebih banyak anak rantingnya. Ya, ini bisa dilihat ya. Ya, tetap prosesnya harus seperti ini. Tidak bisa seperti tadi kemudian kita langsung pangkas-pangkas untuk dijadikan, tidak bisa. Saya lebih suka membuat struktur dari awal seperti ini dengan baik. Jadi tujuannya sebenarnya bukan hanya pencapaian keindahan saja, tujuannya pada pertumbuhan pohon memperjelas jalur makanan dari akar ke ranting-ranting ini bisa mempunyai konstruksi ataupun struktur yang bagus. Jadi jalur makanan ke ranting, ke cabang, ke ranting, ke anak ranting itu jelas, sehingga nantinya ke depan akan jarang sekali terjadi kejadian sampai mati ranting atau apa gitu. Kalau akarnya tidak terganggu, akarnya tumbuh subur, maka jalur-jalur yang sudah kita tentukan ini akan berjalan dengan baik. Pohon akan bertumbuh dengan kekuatan tumbuh yang mempunyai dasar pertumbuhan yang baik. Jadi sekarang saatnya saya membuat anak ranting. Apa-apa tadi bisa dilihat di video barusan, apa-apa yang tumbuh di luar anak ranting saya buang dulu. Apa-apa yang menjadi tambahan untuk bisa dijadikan anak ranting saya keep, dan kemudian nanti kita arahkan. Ya, selanjutnya saya akan memilih ataupun mengulang pengawatan atau menambah pengawatan. Nanti setelah itu saya akan kembali dengan penataan ulang yang lebih komplit dari pohon ini.
kesempatan saya akan melakukan penataan ulang. Kali ini penataan ulang tetap pada penataan pada anak ranting ya ini ya. Jadi anak ranting itu udah level 3, cabang ranting anak ranting. Santiki biasanya kita mengawat sampai memang pada anak rantingnya, karena perlu detail untuk penataannya, untuk apa namanya, membuat struktur perantingannya itu perlu detail sampai ke anak ranting. Biasanya setelah anak ranting cukup dan kita potong ujungnya, nah itu sudah tidak ada pengawatan lagi, kita hanya main cutting saja. Ya kali ini anak ranting sudah bertambah banyak, kira-kira hampir 40-50% lagi. Jadi saya mungkin bisa lebih menata dengan detail, lebih detail. Biasanya untuk pengarahan saya tidak memerlukan membuat tekuan sampai yang bagaimana ataupun sampai yang drastis. Biasanya ini adalah arah-arah saja yang anak ranting ataupun rantingnya ini saya arahkan saja ke pertumbuhan yang dikehendaki. Nah, semisal di sini ada kumpulan tajuk yang direncanakan memang nanti untuk mahkota. Nah, itu saya arahkan cabang rantingnya ini untuk menjadi sekumpulan mahkota. Mahkota sudah sering saya sharingkan. Yang paling penting kita harus tahu dulu radius dari mahkota yang ingin kita buat. Nah, kemudian apa-apa yang berada di setelah leher kita susun sesuai dengan besaran radius nantinya yang diperkirakan jadinya sebesar apa. Jadi disebar, cabang anak rantingnya disebar. Sama pada saat kita harus menata untuk mungkin cabang ataupun pembantu mahkota ataupun bagian yang berekor, nah itu juga sebenarnya diarahkan saja. Tidak ada tekuan-tekuan drastis ataupun dipelintir atau diputer atau apa. Dalam kondisi ranting yang kecil ini, yang lemah ini, sebaiknya tidak diperlakukan terlalu drastis, ditekuk sampai bagaimana, sampai merusak jaringan kambiumnya. Itu akan menghambat pertumbuhan, mengingat kita masih menginginkan untuk adanya perbesaran. Ya, ini sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang kerangka tajuk saya sudah lebih lengkap. Kemungkinan nanti saat kita tangani lagi 2-3 bulan ke depan, saya sudah bisa melakukan pembentukan tajuk dengan cara memotong ujung perantingannya. Konsep pohon ini sudah jelas di awal, mempunyai gerak batang yang sungguh luar biasa ini. Kemudian saya teruskan, saya buat terusan gerak batang untuk menjadi mahkota utama. Ya, karena di sini dipilih menjadi mahkota utama, di mana mahkota utama adalah kumpulan tajuk yang paling besar dan paling tinggi. Maka apa-apa yang berada di atas kumpulan tajuk itu kemarin saya hilangkan, bahkan ada yang saya tekuk ke bawah ataupun ditata lebih rendah dari mahkota ini. Nampaknya pohon ini mengalami perubahan, artinya dia sedikit doyong ke sana, ambles. Nanti kita betulkan dengan cara menaikkan posisi dari batangnya untuk diangkat sedikit sehingga ini nanti lebih tinggi. Ya, hal itu mungkin disebabkan oleh adanya tarikan dari salah satu cabang ini, sehingga dia ketarik turun ke bawah badannya.
Oke, ini akan menjadi sebuah karya saya yang di luar biasa. Artinya kita justru menampilkan keindahan pohon ini pada bagian belakang. Ya, jadi bisa dilihat di sini perantingan hampir 60%, 70% berada di belakang. Inilah nanti yang akan kita jadikan fokus keindahan dari pohon ini. Kadang-kadang melihat pohon ataupun melihat sebuah tajuk bisa indah apabila dia dilihat dari belakang. Ya, seperti ini kita lihat tajuk ini dari samping. Kemudian kalau begini tajuk dilihat dari depan, ya. Tetapi kalau dari sini tajuk dilihat dari belakang. Sama. Nanti ada tajuk yang ini misalkan ini dilihat dari samping, ya. Kemudian yang ini agak ke belakang. Yang ini kita lihat dari bagian belakangnya tajuk ini. Yang di sana dari belakang lagi. Jadi ini bisa ada radius putar sekitar 180 derajat. Kita bisa melihat berbagai susunan tajuk. Nah, itu fokus saya. Itu konsep ataupun ide saya menampilkan pohon ini dengan kondisi pohon ini yang memang menghendaki demikian. Bisa dilihat susunan percabangan yang ada yang kita dapat dari alam sangat banyak sekali berada di belakang. Nah, kelebihan ataupun kondisi ini saya eksplor menjadi sebuah momen keindahan yang ingin saya tampilkan, yaitu kita bisa melihat adanya berbagai sudut pandang dari kelompok-kelompok tajuk nanti yang ada. Ya, disitulah kreativitas seorang pembuat bonsai atau seniman bonsai dibutuhkan. Jadi kita tidak serta-merta berhayal menurut imajinasi kita, tetapi mengikuti kehendak pohon, kondisi pohon itu justru sangat penting. Oke teman-teman, ini adalah upaya saya hari ini. Kemudian nanti hasilnya bisa kita lihat 2-3 bulan ke depan. Pohon saya putar dulu. Ya, terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.